Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian dokumen ANDAL mengenai kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi Muara Laboh 250 MW di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang dokumen ANDAL ini yaitu adanya potensi energi panas bumi di Indonesia sekitar 29.000 MW tersebar di 324 lokasi. Mengacu kepada kebijakan energi nasional, memiliki target energi terbarukan sekitar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Tantangan dari pengembangan PLTP yaitu adanya keterbatasan pendanaan dan insentif fiskal. Adanya tumpang tindih penggunaan lahan hutan lindung, kekurangan data geologi dan geofisika. Kemudian adanya ketidaksesuaian antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penataan ruang dan regulasi. Kemudian adanya pembahasan regulasi panas bumi antara Undang-Undang Pertambangan versus pengelolaan air. Tujuannya untuk mengevaluasi dokumen AMDAL serta implikasi kesehatan masyarakat yang timbul. Selanjutnya, deskripsi proyek. Nama proyek yaitu PLTP Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pemrakarsa yaitu PT Supreme Energi Muara Laboh atau PT SEML. Tujuan proyek ini yaitu diversifikasi energi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada fosil. Berlokasi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kapasitas 250 MW memenuhi 16% dari kebutuhan listrik Sumatera Barat. Dokumen lingkungannya terdiri atas ANDAL, RKL, dan RPL. Sejarah proyek dimulai dari 2008 dengan potensi panas bumi tinggi di Muara Laboh. Dokumen ANDAL mengkaji tentang dampak terhadap kualitas udara, kebisingan, keanekaragaman hayati, dan konflik sosial terkait pembebasan lahan. Analisis dokumen terdiri dari evaluasi struktur dan substansi dokumen yang masih deskriptif, dokumen yang belum memuat klasifikasi risiko ataupun proyek dari DALI, belum adanya pemetaan spasial dan sosial populasi rentan. Kemudian, penerimaan tenaga kerja membuka kesempatan kerja namun berpotensi timbul pengangguran setelah fase konstruksi berakhir. Namun, kelebihannya, dokumen diadendum sebanyak 2 kali yang menunjukkan bahwa terdapat progres perbaikan. Dokumen pertama itu di tahun 2013, dokumen kedua diadendum pada 2015 untuk penambahan sumur baru, penyesuaian lokasi dan fasilitas pendukung, perubahan kapasitas pembangkit listrik dari 250 MW menjadi 70 MW pada tahap 1, dan evaluasi dampak lingkungan yang lebih mendalam. Kemudian adendum kedua pada 2023 memperbarui rencana kegiatan dengan pengurangan luas WKP dan peningkatan kapasitas PLTP. Kajian aspek kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, air kondensat dari PLTP yang melibatkan uap panas ini dapat menghasilkan bau busuk akibat terurai menjadi gas amonia. Hal ini dapat menyebabkan penyakit diare dan penyakit tular lainnya yang diakibatkan oleh limbah yang tidak dikelola dengan baik. Kegiatan konstruksi, pengeboran sumur, dan operasi PLTP menimbulkan kebisingan yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan dapat berpotensi membuat manusia menjadi tuli progresif dan gangguan komunikasi. Kemudian, limbah B3 dari proses PLTP dapat berpotensi menyebabkan kerusakan organ, kanker, gangguan pernafasan, sehingga harus dikelola dengan ketat di TPS limbah B3 yang telah disediakan di beberapa lokasi. Kemudian, emisi gas seperti H2S dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Kemudian, dampak sosial ekonomi seperti kondensat yang tidak diolah dengan baik bisa membawa kontaminan kimiawi atau mikroorganisme berbahaya, di mana dapat menyebabkan penyakit saluran pencernaan. Pencegahannya yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang potensi risiko kesehatan terkait polusi udara dan kebisingan. Kemudian terkait air kondensat, perlu diolah di ipal wetland yang berfungsi untuk mengolah air ini sebelum dibuang ke sungai dan tidak mencemari lingkungan dan juga tidak menyebabkan penyakit terhadap masyarakat. Lanjut kepada metode pengumpulan dan analisis data lingkungan. Pengumpulan data yaitu data iklim dilakukan dengan pengumpulan langsung atau in situ, kualitas udara dengan menilai kualitas udara yang terpengaruh oleh emisi seperti SO2, NO2, dan CO2, pengukuran kebisingan langsung di lokasi proyek, pengecekan kualitas air dengan pengambilan sampel air dari sungai dan danau, kemudian pengukuran limbah dan juga debit banjir. 4 langkah dalam menganalisis data yaitu identifikasi dampak, yaitu dampak fisika, kimia, dan biologi, evaluasi dampak dengan menilai tingkat keparahan, kemudian perakiraan dampak yaitu dampak jangka panjangnya, kemudian terakhir adalah mitigasi dampak dengan penyusunan langkah mitigasi. Pengumpulan data primer dengan in situ atau secara langsung, wawancara dengan masyarakat setempat, pengamatan, dan pengujian sampel. Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan data yang telah ada, seperti laporan penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan membantu dalam analisis tren atau pola yang relevan. Implikasi kebijakan dari dokumen ANDAL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengacu keputusan Menteri Kesehatan nomor 876 tahun 2001, ditinjau melalui penilaian risiko kesehatan didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, masih terdapat kesenjangan dalam penilaian aspek kesehatan masyarakat. Yang kedua, belum lengkapnya mengidentifikasi kelompok rentan. Yang ketiga, analisis sosial ekonomi dan kesiapan fasilitas kesehatan belum dibahas secara lebih mendalam. Kemudian, mengacu pada pedoman kajian aspek kesehatan masyarakat dalam AMDAL, menurut Kemenkes tahun 2024, dokumen AMDAL belum sepenuhnya sesuai dengan Kemenkes karena yang pertama, identifikasi kelompok rentannya masih belum eksplisit. Yang kedua, penilaian fasilitas kesiapan kesehatan lokal belum disebutkan secara rinci. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi juga belum dianalisis secara terperinci. Dan yang keempat, evaluasi kualitas lingkungan terhadap kesehatan ada namun belum terperinci. Rekomendasi perbaikan yaitu yang pertama, pengelolaan kualitas udara dengan pemantauan udara lebih sering dengan teknologi yang efisien, begitu pula dengan komponen lingkungan lainnya.
Yang kedua, analisis lebih terperinci terkait dampak lingkungan ke kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pemantauan aspek kesehatan masyarakat yang lebih ketat. Yang keempat, identifikasi dan karakterisasi kelompok rentan terhadap dampak kesehatan akibat paparan proyek agar dapat menganalisis risiko kesehatan lingkungan. Kemudian, komunikasi intens dengan masyarakat diperlukan agar dapat mengupdate keluhan masyarakat untuk dilakukan perbaikan dan pemantauan kualitas lingkungan ke depannya, serta memastikan sumber pencemar dikelola dengan baik untuk mengurangi dampak negatif untuk kesehatan masyarakat dan memajukan kualitas dari pengembangan proyek tersebut. Kesimpulan yang saya ambil, proyek PLTP Muara Laboh memiliki dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan. Namun, dengan mitigasi yang tepat, dampak tersebut dapat dikurangi. Pengelolaan yang baik, pemantauan rutin, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan peduli lingkungan, mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.